Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal kelompok kami yang berjudul Sing the Unsable, a Student-Led Activity to Identify Metals in Drinking Water dari Journal of Chemical Education atau GCE. Adapun untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu Muhammad Kaisa, yang kedua Fitriati Sadiah, dan yang ketiga Melisa Aisyah Putri. Nah baik, untuk yang pertama ini ada latar belakang masalah. Jadi sudah sejak lama masyarakat umum di Amerika Serikat menganggap bahwa air minum yang mereka konsumsi itu sudah aman dan terbebas dari kontaminasi karena sudah diatur oleh Environmental Protection Agency atau EPA di bawah pengawasan Safe Drinking Water Act sejak tahun 1974. Namun, pada tahun 2004, keamanan air minum di kota Flint, Michigan, Amerika Serikat ini mulai dipertanyakan sebab terdeteksi bahwa di perairan daerah tersebut itu mengandung kadar timbal Pb yang tinggi. Nah, untuk mengatasi permasalahan krisis air minum tersebut yang terdeteksi mengandung kadar timbal Pb, maka dilakukanlah sebuah penelitian. Nah baik, yang kedua ini ada rumusan masalah dan atau tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu untuk menyiapkan dan menganalisis sampel untuk timbal atau Pb, serta ion logam tembaga, besi, dan juga seng yang biasa ditemukan di dalam air minum. Nah, untuk diuji melalui teknologi ICP-MS. Kemudian, yang kedua, untuk mengukur ion logam yang ada di dalam air menggunakan teknik analisis spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif atau ICP-MS. Nah, ini hampir sama dengan yang poin 1. Kemudian yang nomor 3, yaitu untuk mengembangkan protokol pengumpulan air tertulis dan meminta partisipasi dari rekan-rekan. Karena penelitian ini dilakukan di Universitas Baltimore, jadi partisipan dari rekan-rekan di sini yaitu mahasiswa lainnya, kemudian staf-staf fakultas dan juga staf lainnya yang mengumpulkan air rumah mereka untuk diuji kandungan ion logamnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui dampak air yang memiliki kadar logam bagi kesehatan umumnya pada masyarakat. Nah, yang kelima, menghubungkan sains dengan peristiwa berita di kehidupan nyata sambil mengajarkan metodologi analitik dan dapat disesuaikan untuk siswa di berbagai pendidikan mereka. Jadi karena partisipan dari penelitian ini menggunakan partisipan siswa seperti siswa sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, jadi disesuaikan gitu dengan taraf atau jenjang pendidikan mereka. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu menunjukkan data air minum yang mengandung ion logam tersebut. Kemudian datanya diplot ke dalam peta Baltimore dengan level logam yang ditunjukkan untuk setiap kode pos. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kajian teoritis. ICP-MS secara rutin digunakan dalam aplikasi dunia nyata yang melibatkan kesehatan manusia. Karena dianggap sebagai metode yang dapat diandalkan untuk kuanti sensitif, ICP-MS ini lebih sensitif dengan urutan besarnya daripada uji reagen untuk kontaminasi air dan membutuhkan investasi yang besar. Namun, ilmu dasar ICP-MS dapat diakses oleh siswa kimia di berbagai tingkat seperti sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pada dasarnya, ICP-MS bergantung pada pendeteksi partikel bermuatan. Sampel diaerosolkan menjadi aliran plasma argon yang mengeringkan tetesan dan memisahkan elemen sampel menjadi ion bermuatan. Kemudian untuk cara penggunaan ICP-MS ini, perangkat penyaringan massa yang dikenal sebagai spektrometer massa, kemudian menyaring ion, membiarkan ion dengan rasio massa terhadap muatan tetap untuk melewati detektor. Kemudian perangkat lunak menganalisis sinyal terhadap standar untuk menentukan konsentrasi akhir setiap elemen yang terdeteksi. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian yang meliputi jenis metode penelitian, variabel yang diteliti, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
Untuk yang pertama yaitu jenis metode penelitian. Jenis metode penelitian pada jurnal kali ini yaitu metode kuantitatif juga kualitatif. Karena peneliti menggunakan data yang menunjukkan angka dari diskusi partisipan sebagai gambaran dalam memperoleh hasil peneliti. Yang selanjutnya yaitu variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Untuk variabel bebas yaitu analisis menggunakan teknologi ICP-MS, kemudian variabel terikatnya dari kandungan logam yang ada dalam air minum, dan variabel terkontrolnya itu sampel-sampel air minum yang dikumpulkan. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pedoman observasi karena pengumpulan air yaitu sampel dan penguji sampel air yang telah dikumpulkan menggunakan mesin alat ukur ICP-MS. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan para peserta mengumpulkan air 25 mili di dalam tabung kerucut 50 mili. Sebelum pengumpulan air didiamkan selama 6 jam untuk memastikan tidak ada air yang mengalir. Yang selanjutnya itu analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu para peserta mengumpulkan sampel-sampel air di keran rumahnya kemudian dianalisis dengan menggunakan teknologi ICP-MS. Baik, yang selanjutnya atau yang kelima, ini ada hasil penelitian. Nah, jadi semua variasi aktivitas untuk menganalisis air ini diperbolehkan. Nah, kemudian untuk penyesuaiannya sendiri tergantung kepada para audiens atau partisipan yang ditargetkan, karena dalam penelitian ini menggunakan partisipan daripada peserta atau siswa dari jenjang sekolah menengah maupun sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi. Jadi disesuaikan sesuai targetnya. Kemudian total sampel air minum yang dikumpulkan yaitu sebanyak 136 sampel air yang kemudian dianalisis selama 4 tahun. Nah, hasil sampel untuk Kota Baltimore ini disajikan dalam sebuah tabel. Nah, kemudian data di dalam tabel tersebut dipetakan atau digambarkan dengan kode pos yang menggunakan simbol. Kemudian data infrastruktur penyediaan air Baltimore yang tidak tersedia untuk disertakan pada peta ini, namun didapatkan informasi tentang kadar timbal dalam darah yang terkait dengan kode pos ini di dalam gambar petanya ya dapat ditemukan. Nah, disimbolkan dengan simbol cross. Ternyata semua rata-rata yang ditemukan untuk sampel air minum di Kota Baltimore ini berada di bawah tingkat tindakan EPA atau Environmental Protection Agency. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Air minum yang penting bagi kehidupan juga dapat terkontaminasi oleh peningkatan kadar logam yang dapat menjadi racun. Seperti yang terbukti dalam krisis air Flint, meskipun logam ini dapat berdampak parah pada kesehatan masyarakat, pengujian air yang handal mungkin tampak tidak dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama jika pengujian tersebut menggunakan alat kimia analitik yang canggih seperti ICP-MS. Kegiatan ini untuk skala pelajar di sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi menunjukkan kepada siswa bahwa lingkungan dan kesehatan mereka dapat menjadi objek bagi pengetahuan mereka sendiri. Kemudian, dalam mengatasi hal ini dengan meminta siswa untuk melakukannya secara berkelompok untuk mengumpulkan sampel air minum di rumah mereka masing-masing untuk diuji. Mahasiswa ilmuwan menyiapkan dan menganalisis sampel untuk timbal serta ion logam tembaga, besi, dan seng yang bisa ditemukan di dalam air minum untuk diuji melalui ICP-MS. Kemudian data diupload ke peta Kota Baltimore dengan level logam ditunjukkan untuk setiap kode pos. Penelitian ini menghubungkan sains dengan peristiwa berita kehidupan nyata sambil mengajarkan metodologi analitik dan dapat disesuaikan untuk siswa di berbagai tahap pendidikan mereka. Yang selanjutnya yaitu komentar terhadap jurnal. Menurut kelompok kami, kelompok 9, jurnal ini sangat signifikan dan aplikatif karena dalam pembahasannya menyangkut hal atau kejadian yang terjadi secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian pembahasan sudah sangat jelas dan informatif, namun terdapat istilah-istilah ilmiah yang belum umum digunakan dalam percakapan sehingga dapat membingungkan bagi para pembaca yang belum awam membaca jurnal. Terima kasih.